Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dengan anggota Narisa, Torik, Quadfuldius, dan Ziki akan mempresentasikan study case berupa analisis perpindahan panas dan suhu optimum pada alat pengering kaca kenari atau Juglan Serigia. Pertama-tama, study case kami dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, kacang kanari atau Juglan Serigia banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan perlu dikeringkan untuk mengurangi kadar air di dalamnya supaya bisa diolah. Kedua, teknik dan alat mengering kacang kanari secara konduksi dan konveksi didasari hukum Fick tentang diffusi dan hukum Fourier. Ketiga, efisiensi metode pemanasan dan pengeringan kacang kanari di industri masih rendah sehingga perlu dikembangkan metode pengeringan yang lebih efisien. Keempat, model pada studi ini dikembangkan dari model alat mengering kacang mete milik Laude dan Suyitno 2022 tetapi tetap mengacu pada hasil penelitian Chen dan Pan 2021. Adapun tujuannya ada dua, yaitu inovasi alat pengering kacang kenari yang dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian rak dan hubungan suhu serta ketinggian rak terhadap lama waktu pengeringan kacang kenari. Berikut adalah beberapa teori dasar yang kami gunakan untuk study case ini. Pohon kenari belum maksimal pemanfaatannya, padahal dapat diambil bagian dalam bijinya untuk dimakan, karena mengandung antioksidan, dan bijinya dapat diolah menjadi minyak. Selanjutnya, pengeringan merupakan terjadinya penguapan air dari bahan yang basah dengan media pengering yang melewati proses perpindahan panas dan massa yang terjadi secara bersamaan. Kemudian perpindahan panas atau heat transfer merupakan perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan temperatur di antara benda atau material. Kemudian kadar air atau moisture content adalah jumlah air yang terkandung di dalam suatu bahan. Kemudian ada beberapa rumus yang kami gunakan. Yang pertama, perpindahan panas konduksi dengan rumus Q sama dengan min K dikali A dikali dt per dx. Di mana Q adalah laju perpindahan panas dalam satuannya W, A adalah luas area atau penampang, dt adalah perubahan suhu dalam Celsius, dx adalah ketebalan bahan dalam meter, dan K adalah konduktivitas termal benda atau material. Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi dengan rumus Q konveksi sama dengan H dikali A dikali dalam kurung T W dikurang T infinity. Di mana Q adalah laju perpindahan panas, A adalah luas area atau penampang, TW adalah suhu pada botol dalam Celsius, dan T infinity adalah suhu udara dalam sekitar dinding cooling box dalam suhu Celsius. Halo, perkenalkan nama saya Outfoot, NIM 024. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Berikut adalah diagram alir untuk metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus kami. Yang pertama, dilakukan persiapan sampel, kemudian dilanjutkan dengan mendefinisikan sistem dan asumsi-asumsi, kemudian melakukan pengembangan model, dan melakukan simulasi numerik. Baik, berikutnya untuk persiapan sampel, pertama-tama dipilih kacang kenari dengan spesies Juglan Serigia L yang segar dan belum dikupas kulitnya. Kemudian dilakukan pengukuran kadar air kacang kenari tiap batch dengan menggunakan persamaan 3.1, di mana kadar air dicari dengan cara membandingkan antara berat awal kacang kenari dikurang berat kering, yaitu berat setelah di oven pada suhu 105 derajat Celcius, dibagi berat awal dikali 100%. Kemudian ada definisi dan asumsi-asumsi. Yang pertama-tama diasumsikan bahwa komposisi kimia dan sifat fisik awal bersifat isotrofik dan homogen. Kemudian diasumsikan pula kadar air seragam baik di dalam kernel maupun di dalam cangkang. Kemudian perubahan struktural atau penyusutan volumetrik pada kenari selama pengeringan ini dapat diabaikan. Lalu perpindahan panas dan kelembaban dalam satu kenari itu diasumsikan terjadi secara radial. Kemudian aliran udara yang membawa panas itu diasumsikan pada keadaan tunak dan kehilangan panas pada dinding kolom dapat dilakukan pengembangan model. Nah, sketsa di atas merupakan desain alat pengering kacang kenari kelompok kami. Ini bisa disebut dengan ruang pengering. Ruang pengering ini berbentuk persegi 4 dengan dinding bagian depan yang sedang dibuka ini merupakan pintu ruang pengering dan dinding bagian belakang terbuat dari bahan plastik transparan. Dinding kiri dan kanannya ini dilapisi oleh alat penyerap atau plat absorber yang diberi cat warna hitam. Kemudian di dalamnya seperti yang bisa kalian lihat ini terdapat rak-rak dengan elevasi tertentu. Rak ini merupakan plat aluminium di mana nanti kacang kenarinya akan diletakkan. Nah, setelah dilakukan pengembangan model ini, dicari tahu juga apa yang harus didapatkan atau output dari model ini. Yang pertama ada mencari perpindahan panas dan kelembaban dalam sebuah kenari, kemudian mencari nilai difusivitas uap air, kemudian mencari nilai kelembaban dan koefisien transfer panas, serta melakukan kalkulasi bilangan Nusselt. Nah, kemudian setelah mendapatkan outputnya, dilakukanlah simulasi numerik untuk mendapatkan data yang diinginkan. Simulasi ini di studi kasus kami dilakukan dengan metode FEM atau Finite Element Method yang dilakukan untuk memperoleh pemecahan pendekatan dari suatu persamaan diferensial parsial yang sudah dijelaskan dalam teori dasar kami. Dalam kasus ini, simulasinya dibantu dengan perangkat lunak COMSOL multifisik.
Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak khusus untuk pemodelan dan penyelesaian berbagai jenis masalah ataupun perhitungan rekayasa atau engineering. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh jarak aliran udara L terhadap konveksi panas. Yang didapatkan pada grafik tersebut bahwa pada jarak aliran udara yaitu L, semakin jauh jarak aliran udara dibandingkan rak pengeringan dapat mengakibatkan terjadinya konveksi bebas. Konveksi bebas sendiri merupakan kejadian alami yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan temperatur fluida, dalam hal ini adalah moisture content dalam kacang kenari dengan temperatur udara. Hal ini terjadi karena yang pertama, selisih temperatur antara TPL yaitu temperatur plat dengan TRG yaitu temperatur ruangan yang kecil berbanding dengan elevasi plat pada rak dengan blower pengering. Konveksi bebas sendiri ataupun konveksi paksa dipengaruhi oleh koefisien Moe panas, di mana apabila konveksi panas lebih dari 1 yang terdapat pada grafik itu menandakan bahwa konveksi yang terjadi itu lemah atau dilakukan secara bebas. Lalu selanjutnya pada simulasi numerik penggunaan temperatur pada pengeringan kacang kenari didapatkan grafik sebagai berikut dengan sumber Chen dan Pan 2021, yaitu pada waktu pengeringan dengan suhu 43 derajat Celcius dianalisis pengaruhnya terhadap temperatur udara, temperatur kacang kenari, dan kelembapan berdasarkan ketinggian rak. Temperatur udara dan temperatur kacang kenari berbanding terbalik dengan peningkatan ketinggian rak. Sementara itu, kelembapan berbanding lurus dengan peningkatan ketinggian rak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan nilai konveksi panas, di mana semakin tinggi elevasi rak, semakin besar nilai konveksi panas, yang menandakan bahwa terjadi konveksi bebas yang lebih besar. Lalu yang kedua, kecepatan pengeringan pada konveksi paksa itu lebih tinggi dibandingkan konveksi bebas, di mana pada konveksi paksa terjadi input internal flow akibat blower yang berdampak secara efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin 43 pengaruh temperatur terhadap lama waktu pengeringan. Kurva di bawah merupakan kurva pengaruh perlakuan A 0,04 meter, perlakuan B 0,68 meter, perlakuan C 1,22 meter, dan perlakuan D 1,92 meter terhadap temperatur dan waktu pengeringan. Nah, kita ambil salah satu contohnya. Ini pada perlakuan A, di waktu 0,5 jam terjadi perbedaan temperatur antara udara dan permukaan kulit kenari, dan antara permukaan kenari dan pusat kenari. Perbedaan ini sebesar 5 Celcius dan 2 Celcius. Nah, berdasarkan kurva tersebut, dapat dilihat bahwa keempat perlakuan memberikan hasil temperatur udara lebih besar dibandingkan temperatur cangkang kenari dan lebih besar dibandingkan temperatur inti kenari. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar temperatur akan memakan waktu yang lebih singkat. Ini dapat terjadi karena yang pertama, perbedaan yang besar pada kapasitas panas antara udara dengan kacang kenari sehingga peningkatan temperatur cenderung lebih lambat. Nah, yang kedua dapat terjadi karena konduktivitas termal yang berbeda pada cangkang dan inti kenari yang rendah mengakibatkan perpindahan panas dari cangkang ke inti kenari relatif lebih lambat. Jadi saya akan membahas poin 44 pemodelan alat pengering kacang kenari. Di bawah ini merupakan gambar pengaruh step down temperatur terhadap kandungan kelembapan air pada kacang kenari. Di pembahasan sebelumnya didapatkan bahwa perbedaan ketinggian rak menyebabkan perbedaan karakteristik pengeringan. Adanya variasi waktu pengeringan pada alat tersebut menyebabkan dibutuhkannya metode untuk mencapai pengeringan yang ideal pada setiap layer rak. Metode tersebut adalah metode step down temperatur. Nah, metode ini didapatkan melakukan pengeringan yang lebih efektif dan merata dibandingkan dengan pengeringan secara merata di suhu 43 Celcius. Hal ini dapat terjadi karena perubahan kandungan kelembapan air dan kecepatan aliran udara yang panas lebih stabil pada kacang kenari saat model step down temperatur digunakan. Variasi temperatur dan kecepatan aliran udara panas yang digunakan adalah yang pertama 43 Celcius dan 0,7 meter per second, kedua 43 Celcius dan 2,1 meter per second, yang ketiga 55 Celcius dan 0,7 meter per second, dan yang terakhir adalah 65 Celcius sampai 43 Celcius dan 0,7 meter per second. Berikut adalah 2 poin kesimpulan dari studi kasus yang kami bahas.